Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur sebab Engkau adalah Tuhan, Tuhan dan pemilik atas hidup kami. Engkau Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau Tuhan, Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Saat ini kami hendak belajar untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus yang adalah pemilik firman ini akan mengartikan lebih dalam lagi dalam hidup kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu, bukan sekedar memahami firman-Mu, tetapi menjadikan firman-Mu sebagai suluh dan teladan yang menerangi perjalanan kehidupan kami, dan pada akhirnya kami akan menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kami. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya akan berkhotbah dengan tema aman bersama dengan Allah. Sekali lagi saya akan berkhotbah dengan tema aman bersama dengan Allah, dan khotbah saya akan didasarkan pada Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua dan ketiga. Sekali lagi, khotbah saya akan dasarkan pada Mazmur 62 ayat yang kedua dan ketiga. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sekali lagi, Mazmur 62 ayat yang kedua dan ketiga, demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan pernah goyah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kehidupan seorang manusia, apapun latar belakangnya, dari manapun dia berasal, apapun situasi hidupnya, tentu pernah mengalami yang disebut up and down dalam hidupnya. Ada jatuhnya, ada bangunnya. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang mengalami perjalanan yang lancar-lancar saja, lurus-lurus saja. Perjalanan kehidupan tanpa masalah. Tidak ada seorang pun dalam kehidupan kita, siapapun dia yang pernah lahir di muka bumi ini, yang mengalami hidup enak-enak saja, tidak ada. Artinya bahwa keberkatan dan tidak keberkatan, rasa suka dan duka, rasa sehat dan senang, rasa aman dan rasa takut itu menjadi dua sisi yang selalu menyertai kehidupan kita sebagai umat manusia. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 62 ini adalah Mazmur dari seorang Raja Daud, dan dinyanyikan oleh salah satu suku Lewi yang bernama Yedutun. Dan ketika Raja Daud menulis Mazmur ini, tentu dari kata-katanya yang membentuk kalimat ayat yang kedua sampai ketiga, tentu itu positif semua. Kenapa saya sebut positif semua? Seolah-olah tidak ada masalah yang terjadi dalam hidupnya Daud. Seolah-olah Daud fine-fine aja, baik-baik saja hidupnya. Latar belakangnya kalau kita lihat, justru sesungguhnya sangat terbalik dari keadaan yang saya sebut tadi, fine-fine saja. Daud berada dalam titik terendah dalam hidupnya. Daud berada dalam situasi yang paling menakutkan. Daud berada dalam sebuah situasi perang. Daud berada dalam salah satu situasi di mana dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Itulah yang melatar belakangi penulisan dari Mazmur 62 ini. Daud menggambarkan situasinya, menggambarkan keadaannya dalam keadaan yang sangat amat memprihatinkan. Bayangkan saja, yang memberontak, yang mengkudeta posisi Raja Daud bukan orang lain, melainkan anaknya sendiri, yaitu Absalom. Dan di dalam pertempuran ketika Absalom mengkudeta, Daud kehilangan istananya. Daud bahkan kalau boleh saya bilang dia kehilangan pemerintahannya. Dan dia menulis Mazmur ini dalam situasi pelarian, Bapak Ibu. Dia dalam pelarian, dan situasi dalam pelarian itu bukan situasi yang enak, situasi terendah dalam hidupnya. Anak sudah memberontak dan mengkudeta posisinya sebagai raja. Lalu dalam perjalanannya, orang-orang yang bersama dengan dia pun perlahan-lahan mulai mengurang, perlahan-lahan mulai menurun. Dan yang lebih luar biasa lagi, puncaknya adalah mereka sudah tidak punya perbekalan lagi untuk makan. Sudah tidak punya perbekalan lagi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Artinya situasi demikianlah yang melatar belakangi penulisan dari Mazmur ini. Dan Bapak Ibu tahu apa kata Daud? Manusia boleh mengecewakan Raja Daud. Anaknya yaitu Absalom mengecewakan Raja Daud. Siapapun orang-orang kepercayaannya boleh mengecewakan Raja Daud. Tetapi kata Daud bilang begini,
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya, jika manusia bisa mengkhianati kita, jika manusia bisa membuat kita kecewa, bahkan anak yang kita lahirkan sekalipun bisa membuat kita kecewa. Tapi Raja Daud bilang begini, Allah itu bikin tenang dalam hidup kita. Allah itu membuat ketenangan dalam situasi terparah dalam hidup kita. Allah membuat ketenangan dalam situasi dan keadaan yang sungguh miris dalam kehidupan kita. Allah membuat ketenangan ketika kita tidak sanggup lagi membuat diri kita tenang. Itulah sebabnya Raja Daud bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Raja Daud sangat menyadari situasinya, bahwa pasukan yang bersama dengan dia tinggal sedikit lagi, sementara pasukan yang bergabung dengan Absalom itu sangat amat banyak. Sangat amat banyak yang bersama-sama dengan Absalom. Karena itu, dalam hitungan manusia, yang pasti Raja Daud akan kalah, yang pasti Raja Daud akan mati, yang pasti Raja Daud akan kehilangan kerajaannya. Tapi Raja Daud bilang begini, karena aku dekat dengan Allah, aku tenang. Karena aku dekat dengan Allah, aku tidak khawatir tentang keselamatanku. Karena aku dekat dengan Allah, aku dapat mengandalkan Allah dalam segala hal. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan saya tidak tahu situasi kita hari ini. Mungkin kita dalam keadaan senang, mungkin kita dalam keadaan sukacita. Mungkin juga sebagian dari kita dalam keadaan duka. Mungkin juga sebagian dari kita dalam keadaan sangat memprihatinkan. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu berdasarkan kebenaran firman. Situasimu tidak akan menentukan keadaanmu. Tetapi Allahmu yang akan menentukan keadaanmu. Allah yang akan mengubah keadaanmu. Allah yang akan menjamin keadaanmu. Allah yang akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Itulah sebabnya Raja Daud bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena apa? Karena dialah yang akan memberi jaminan keselamatan kepadaku. Daripadanya lah keselamatanku. Itu kata Raja Daud. Daud benar-benar mengandalkan Allah dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala hal yang dialami. Daud mengandalkan Tuhan meskipun seolah-olah dalam ukuran manusia dia akan kalah, dalam ukuran manusia dia harus akan kehilangan tahtanya. Tapi Raja Daud bilang begini, aku tidak takut sebab Allah beserta dengan aku. Situasi kita yang kita hadapi hari ini bukanlah situasi yang enak. Mungkin beda situasinya dengan yang dialami oleh Raja Daud. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan saya, bukan situasimu yang akan mempengaruhi dan membentuk engkau, tapi Allahmu yang menjamin situasimu. Allahmu yang menjamin kehidupanmu. Allahmu yang menjamin keselamatanmu. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, mulai hari ini, mulai detik ini, ketika Bapak Ibu mendengarkan firman ini, jangan pernah engkau mengandalkan dirimu, jangan pernah engkau mengandalkan manusia. Raja Daud berharap besar Absalom akan menggantikan dia sebagai anak sulung di kerajaannya. Tetapi justru yang diharap-harapkan Raja Daud justru mengecewakan Raja Daud. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan saya, andalkan Tuhan. Sebab kata Raja Daud, ada ketenangan ketika kita mengandalkan Tuhan. Ada keselamatan ketika kita mengandalkan Tuhan. Lalu apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita supaya kita tenang? Raja Daud bilang ini ayat yang ketiga. Hanya dialah gunung batuku, keselamatanku. Hanya dialah perlindunganku, hanya dialah jaminan hidupku, hanya dialah yang dapat memberikan yang terbaik dalam hidupku, hanya dialah tempat aku menyandarkan seluruhnya ketika aku letih, ketika aku lemah, ketika aku tidak kuat, ketika aku tidak bisa menerjemahkan situasi dan keadaan dalam hidupku. Aku bersama dengan Allah. Dialah gunung batu keselamatan. Itu kata Raja Daud. Kota bentengku, gunung batu keselamatanku dan kota bentengku, pelindungku, yang memberikan rasa aman kepadaku, yang memberikan rasa nyaman kepadaku ketika seluruh dunia tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman, ketika anak-anak tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman, ketika rekan-rekan bisnis tidak memberikan rasa aman dan nyaman, ketika orang-orang di sekitar kita tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Kata Raja Daud, Tuhan itu gunung batumu, kota benteng. Karena itu bersandar pada yang kuat, yaitu Allah. Jangan andalkan kehidupan kita. Jangan andalkan kekuatan kita. Kenapa kita harus bersandar kepada Allah? Kata Raja Daud, karena dengan bersandar kepada Allah, aku tidak akan pernah goyah. Bukan seberapa banyak musuh di depanku yang akan menyerang aku. Bukan seberapa banyak orang yang membenci aku. Bukan seberapa banyak orang yang akan mau supaya aku binasa.
Tetapi aku tidak goyah sebab aku bersandar pada sandaran yang sangat amat dan teramat kuat. Sebab aku bersandar pada kekuatan yang melebihi apapun di bumi ini. Sebab aku bersandar pada kekuatan yang mutlak, kekuatan yang absolut, yaitu Allah itu sendiri. Bapak Ibu, hari ini pesan firman Tuhan untuk kita adalah, jangan pernah melihat hidupmu dari sisi dan keadaanmu hari ini. Apapun situasimu, apapun keadaanmu, apapun yang engkau alami hari ini, apapun yang dikatakan orang tentangmu hari ini, apapun yang engkau rasakan hari ini, saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan saya, hanya dekat Allah saja kita pasti tenang. Hanya dekat Allah saja pasti kita diselamatkan. Sebab Allah itu adalah kota benteng kita, gunung batu perlindungan kita. Kita yang lemah akan menjadi sangat kuat bersama dengan Tuhan. Kita yang sakit disembuhkan karena ada Tuhan di dalamnya. Engkau yang lagi susah dihiburkan akan dibuat bangkit karena ada Tuhan dalam. Karena itu mari kita menjalani hidup kita aman bersama dengan Allah. Amin untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur untuk kebenaran firman. Dalam situasi apapun kami tahu Engkau selalu ada untuk kami. Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Tuhan tempat kami menyandarkan hidup kami. Engkau gunung batu keselamatan kami, kota benteng kami, perlindungan kami. Dan hari ini kami mau mengatakan kami tidak akan goyah menghadapi dunia, sebab Engkau beserta dengan kami. Engkau bersama dengan kami. Engkau ada untuk kami. Kami sungguh sangat bersyukur sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, berkati mereka dalam kehidupan mereka. Bahkan dalam setiap usaha pekerjaan mereka, kesehatan terbaik. Berkati usaha mereka sehingga mereka boleh menikmati betapa dalam, betapa luas, betapa lebar, betapa tidak terukurnya kasih dalam hidup mereka. Berdoa untuk anak mantu dan cucu dan keluarga besarnya, biarlah mereka juga menikmati berkat yang melimpah dengan Tuhan. Berdoa untuk setiap pengurus GBP Taman Firdaus, Tuhan memberkati dengan melimpah. Perhitungkan setiap pelayanan kami sebagai dasar bagi kami untuk diberkati oleh Engkau. Kami berdoa menyerahkan setiap anggota jemaat kami. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan perkasa itu dalam menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memberkati. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan dalam nama Yesus. Engkau adalah Tuhan pemilik hidup kami. Kami berserah penuh kepadamu sebagai gunung batu keselamatan, kota benteng perlindungan kami. Kami tidak akan goyah, kami akan dibuat lebih dari pemenang. Dimuliakan namamu kekal selama-lamanya. Terpuji Engkau Bapa di surga, terpuji Engkau Yesus Kristus, terpuji Engkau Roh Kudus, terpuji Engkau Tritunggal Maha Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.